Ya, pemirsa, di tengah ketatnya persaingan kandidat menjelang Pilpres 2024, dua kandidat calon wakil presiden justru berkegiatan bersama dan tampak mesra di Pekalongan, Jawa Tengah. Capres PDIP Ganjar Pranowo bersama Capres Koalisi Indonesia Maju tampak akrab saat berkegiatan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Di tengah memanasnya persaingan calon presiden, dua kandidat terkuat bakal calon presiden justru tampak akrab berkegiatan bersama di Pekalongan, Jawa Tengah. Kebersamaan dan kemesraan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, dan calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo tampak ketika keduanya hadir dalam Muktamar Sufi Internasional. Dalam acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah ketua panitia, sementara Ganjar Pranowo bertindak sebagai Gubernur Jawa Tengah mewakili tuan rumah. Bersama dengan Habib Lutfi, Prabowo, Ganjar, serta Presiden Joko Widodo tampak akrab saat naik hingga turun bersama dari podium. Seolah masih kurang, kebersamaan kedua kandidat capres yang tengah bersaing ketat ini kembali terlihat saat keduanya mendampingi Presiden berkunjung ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Didampingi sejumlah pejabat yang mendampingi, ketiga tokoh politik ini berkunjung dan menyapa para pedagang pasar. Selain memantau harga kebutuhan pokok, Presiden Joko Widodo juga tampak membagi-bagikan hadiah kepada para pedagang. Tadi jajan apa, Pak? Tadi jajan apa aja, Pak? Tadi, Pak? Jajan apa aja? Jajan apa aja? Jajan. Wah. Tanya Pak Jokowi banyak. Tanya banyak, Pak. Suka makanan khas Pekalongan enggak, Pak? Terima kasih. Dalam kunjungan ke pasar ini, tampak juga kejadian unik dan viral di media sosial. Adegan unik saat Presiden menunjuk ke arah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat diteriaki oleh para pedagang dan warga. Seolah masih tidak cukup, ketiga tokoh ini juga tampak menghabiskan waktu makan siang bersama. Dalam foto yang dibagikan ke awak media, tampak Prabowo, Ganjar, serta istrinya, Ibu Atiko, tengah bersantai di depan meja makan yang menghadirkan sejumlah menu makan siang serta buah durian. Keakraban yang dipertontonkan oleh Ganjar dan Prabowo di depan Presiden Joko Widodo ini seolah menghilangkan rivalitas sengit keduanya dalam Pilpres 2024 mendatang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu apa makna di balik kemesraan yang ditunjukkan dua kandidat capres bersama Presiden? Pengamat politik Adi Prayitno menilai masih terbukanya peluang duet Ganjar dengan Prabowo. Pertama, dua sosok ini adalah orang-orangnya Jokowi yang sangat potensial. Di 2024 sekalipun saling berhadapan, tapi mereka ini adalah sahabat yang saya kira kompetisinya akan terhindar dari segala hiruk-pikuk dan persaingan yang tidak sehat ya. Nah, yang kedua, sepertinya ini akan terus membangkitkan memori kolektif publik bahwa sebenarnya proposal utama Jokowi di Pilpres 2024 yang akan datang punya keinginan untuk menduetkan keduanya, antara duet Prabowo Subianto dan Ganjar ataukah duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Publik tahu sejak lama bahwa Jokowi sebenarnya punya keinginan bagaimana dua figur penting ini akan bisa maju bersama-sama. Kira-kira begitu, tinggal dibicarakan siapa capres dan siapa cawapresnya. Puluhan mantan narapidana korupsi mencari peruntungannya dengan mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis ada 12 narapidana korupsi yang akan melenggang ke kursi DPR dan DPD RI. Komisi Pemilihan Umum merilis nama-nama mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota legislatif di pemilu 2024. Setidaknya ada 67 mantan narapidana atas sejumlah kasus termasuk perkara korupsi. Sementara itu, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 39 mantan terpidana korupsi sedang mencoba peruntungannya dan berani maju dalam perhelatan politik calon anggota legislatif pada pemilu 2024.
Daftar calon anggota legislatif sementara yang pernah tersandung kasus korupsi untuk DPR RI ada 9 orang. Sementara DPD RI 6 orang dan DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi ada sekitar 24 orang. Lembaga anti rasuah ICW menyayangkan KPU baru mengumumkan status hukum para bacalek yang akan melenggang ke kursi DPR RI dan DPD RI. Hal tersebut menurut Kurnia Ramadana, peneliti ICW, karena ada desakan publik yang sangat masif yang meminta KPU segera mengumumkan daftar caleg mantan terpidana korupsi. ICW juga mendesak KPU untuk mengumumkan status hukum para bacalek yang akan melenggang ke DPR tingkat kabupaten kota dan provinsi. ICW mendesak KPU agar tidak melindungi para mantan terpidana korupsi, tidak melanggar hak asasi dari pemilih, karena sejatinya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rekam jejak para bakal calon anggota legislatif, termasuk satu di antaranya adalah para mantan terpidana korupsi. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno meminta kepada para pemilih untuk rasional dan cerdas dalam memilih calon anggota legislatifnya pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut mengingat banyaknya calon anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. Di pemilu legislatif 2024 yang akan datang, kita semua harus menjadi pemilih yang cukup rasional, menjadi pemilih yang cukup cerdas. Janganlah memilih mereka yang jelas-jelas memiliki rekam jejak yang tidak baik seperti mantan koruptor. Oleh karena itu, pemilu legislatif yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali harus menjadi pengadil yang seadil-adilnya bahwa mereka mantan koruptor tidak ada ceritanya untuk menjadi anggota dewan di negara ini. Adi Prayitno juga menekankan bahwa masih banyak bacalek yang memiliki rekam jejak yang cukup baik dan layak untuk dipilih, bukan memilih mereka yang masa lalunya kelam seperti mantan koruptor. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lalu siapa saja nama-nama calon legislatif di pemilu 2024 yang terjerat korupsi? Berikut data yang diolah oleh Lembaga Anti Korupsi ICW. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Pemilu. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengisi materi di depan ratusan mahasiswa baru di kampus Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ganjar Pranowo menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kampus menjadi tempat kampanye atau tempat debat kandidat calon presiden 2024. Ratusan mahasiswa baru Universitas Pancasila Jakarta Selatan menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar hadir di kampus Universitas Pancasila untuk memberikan materi kepada para mahasiswa baru terkait problematika yang akan dihadapi menuju Indonesia Emas tahun 2040.
Menurut Ganjar, mahasiswa harus kreatif, mampu menciptakan inovasi dan menguasai dunia digital dalam menghadapi tantangan zaman. Akan kita berikan perhatian kepada mereka gambaran roadmap bahwa 7 tahun ke depan Anda akan memasuki dunia ini, maka Anda harus punya bekal. Di samping seluruh ilmu pengetahuan yang Anda miliki, kayaknya tidak ada yang tidak tahu gitu ya. Sehingga semua harus tahu terkait dengan teknologi informasi ini. Tak hanya membekali para mahasiswa baru, Ganjar Pranowo juga menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi terkait diizinkannya lembaga pendidikan seperti kampus sebagai tempat kampanye dan tempat debat kandidat capres. Di mata Gubernur Jawa Tengah ini, kampus menjadi tempat yang tepat bagi kandidat calon presiden untuk uji gagasan dan pikiran dengan mengedepankan tradisi keilmuan, bukan emosional. Dari Jakarta, Robi Freddy, TV One mengabarkan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Anies mengkritisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mengganggu kebebasan berekspresi. Bapak Dekan akan menjadi moderator pada sesi selanjutnya. Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengisi kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita? Gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Bagian dari inspirasi. Saat ini sebelum pendaftaran. Baca pres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mahasiswa UI. Yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas Anies menanggapi soal aspirasi dan kebebasan berekspresi yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Kontribusi dalam pemilu itu. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun dianggap Anies harus direvisi karena bukan melindungi data, malah meredam kebebasan bicara. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Kabar Pemilu. Pemirsa, petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat siang tadi menurunkan ratusan bendera ormas dan partai yang berdiri di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Banyaknya bendera partai dan ormas terpasang di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, membuat kawasan ini menjadi tidak sedap dipandang mata. Petugas Satpol PP yang geram melihat hal tersebut langsung melakukan pencopotan bendera. Satu persatu bendera ormas dan partai yang dipasang di pagar pembatas Jalan Gunung Sahari Raya dicopot. Selain tidak berizin, menurut Satpol PP, penurunan bendera partai dan ormas ini juga berkenaan dengan adanya KTT ASEAN sehingga kawasan ini harus steril dari bendera yang berbau politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menggelar kirap pemilu dan pawai kendaraan yang diikuti 17 partai politik peserta pemilu 2024. Berbagai pernak-pernik kendaraan seperti berbentuk burung Garuda, lalu banteng, perahu, dan lainnya menghiasi acara kirap. Agenda kirap pemilu ini menjadi ajang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pemilu dan siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Kebudayaan berbalas pantun menggunakan bahasa Lampung atau yang dikenal dengan nyambai menjadi salah satu kegiatan kirap pemilu ini.